Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar pemirsa? Pemirsa, siapa yang tidak kenal atau tidak tahu tentang Ibu Ida Dayak? Saya yakin, meski mungkin belum pernah berjumpa beliau seperti saya, tapi ya saya yakin pemirsa pasti sangat tahu tentang Ibu Ida Dayak. Bagi saya, Ibu Ida Dayak adalah sosok orang yang sangat hebat. Mungkin di dunia ini hanya ada beberapa ratus atau bahkan hanya puluhan orang saja yang seperti beliau. Seorang wanita yang sangat hebat, yang memiliki kemampuan luar biasa. Saya bilang luar biasa karena beliau itu beda dengan yang lainnya. Kalau orang lain biasanya mereka memiliki keahlian hanya untuk kesombongan, untuk memusuhi orang lain, untuk menghina orang, untuk menjatuhkan nama orang lain. Ya, intinya mayoritas untuk yang jelek-jelek saja. Tidak peduli dari golongan apapun, latar belakang apapun mereka itu. Menurut saya Ibu Ida Dayak ini beda. Yang pertama, Ibu Ida tidak melupakan asal sukunya di mana beliau dilahirkan atau berada. Yang kedua, Ibu Ida sangat kental dengan adat dan budayanya. Yang ketiga, Ibu Ida ya selalu menghormati para leluhurnya. Dan yang keempat, Ibu Ida itu sosok yang ikhlas, sabar, dan penyayang. Yang kelima, Ibu Ida sangat mengagungkan Allah sebagai Tuhannya. Kenyataannya setiap proses yang beliau lakukan selalu menyebut asma Allah di dalamnya. Yang keenam, dari segala kemampuan ataupun kelebihannya hanya digunakan untuk menolong sesama, untuk membantu orang yang dalam keadaan susah. Yang terakhir atau yang ketujuh, beliau dari sorot matanya ya dan kesederhanaan hidupnya itu, Ibu Ida Dayak adalah sosok yang jujur. Tuh menurut saya. Coba pemirsa bandingkan dengan mereka yang merasa memiliki kemampuan lebih. Kemungkinan 99,99% ya, kelebihan yang dia miliki hanya digunakan untuk kepentingan duniawinya saja, ya kan? Malahan kelebihan yang mereka punya hanya untuk merendahkan sesamanya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang bersuku bangsa dan mencintai budaya wajib bangga ada sosok Ibu Ida di Indonesia ini. Saya pun tak heran bila sosok seperti Ibu Ida ini dicintai oleh masyarakat Indonesia. Juga tak heran kalau ada segelintir orang yang merasa tersinggung, tersaingi, tergeser ketenarannya, membenci Ibu Ida dan berusaha menjatuhkan beliau.
Tapi lihat saja, seberapa kuat apapun orang yang membenci dan ingin menjatuhkan, tetap saja tidak akan pernah mampu. Malahan Ibu Ida semakin disayang dan dicintai masyarakat Indonesia, ya kan? Pemirsa, menurut Anda, kelebihan yang dimiliki Ibu Ida Dayak itu sebuah sihir, atau apakah sulap, atau sebuah keahlian yang dipelajari dan dimilikinya bertahun-tahun? Ayo, coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira sama apa tidak dengan pendapat saya? Pemirsa, kalau saya lihat dari semua video tentang Ibu Ida Dayak, ya, saya pun juga suka menyaksikan beliau saat proses seperti pengobatan itu. Dan saya lihat melalui pengetahuan yang saya miliki, apa yang diperhatikan Ibu Ida Dayak itu real atau nyata. Ibu Ida Dayak ini adalah orang sakti menurut saya, atau orang pinter, atau bisa disebut juga orang berilmu tinggi. Ilmu yang Ibu Ida Dayak miliki menurut penglihatan saya adalah ilmu yang memang sudah diwariskan atau beliau warisi dari para leluhur secara turun-temurun. Dan ilmu tersebut sudah dipelajari bertahun-tahun oleh beliau, sehingga tanpa melihat melalui alat canggih seperti dokter, beliau bisa melihat urat-urat saraf mana yang terganggu, seperti di sini loh yang sakit dan lain sebagainya. Karena tanpa menggunakan peralatan canggih sudah bisa gitu. Beliau saya sebut memiliki ilmu tinggi karena beliau tanpa belajar di sekolah seperti sekolah kedokteran dan lain sebagainya, namun beliau mampu melakukan suatu hal melebihi seorang dokter. Mantap. Beliau saya sebut memiliki ilmu leluhur, ya, karena gini, setiap pengobatan yang beliau jalankan, sebelum beliau melakukan pengobatan itu beliau selalu melakukan seperti ritual atau upacara adat leluhur dari beliau itu, ya toh, seperti upacara adat Dayak seperti itu. Beliau melakukan tarian-tarian Dayak dan memohon kekuatan pada Allah melalui leluhurnya. Kenapa melalui leluhurnya? Karena ilmu yang beliau dapat adalah warisan leluhur. Jadi cara itu beliau lakukan untuk menghormati para leluhur yang telah memberikan atau mewariskan ilmu pada Ibu Ida Dayak. Yang terakhir, lantas apakah mereka yang diobati Ibu Ida Dayak bisa benar-benar sembuh? Nah, ya, pasti bertanya-tanya. Saya yakin bisa sembuh, asalkan si pasien mengikuti anjuran Ibu Ida Dayak tentang cara menggunakan minyak urut racikan beliau, dan bisa dipastikan berangsur-angsur akan sembuh. Sebaliknya, yang tidak mengikuti cara yang disampaikan Ibu Ida, ya Ibu Ida Dayak, ya, jangan berharap bisa sembuh pulih seperti normal lagi. Terus, apakah minyak itu minyak ajaib? Menurut saya ajaib, karena cara meraciknya hanya Ibu Ida Dayak dan orang-orang dari suku Kalimantan yang paham bagaimana cara membuatnya. Disebut ajaib itu karena tidak semua orang tahu cara prosesnya. Itu loh. Mungkin pemirsa ada yang tanya, kok
Mbah Yunus sangat yakin dengan ilmu orang Kalimantan. Ya, seperti itu. Ini saya jawab. Saya itu punya saudara yang bekerja di Kalimantan sana, Mas Martono atau Mas Jonjo. Beliau memborong bangunan di sana. Beliau pernah jatuh dari tingkat yang sangat tinggi dan divonis lumpuh total. Tapi nyatanya, ya, beliau itu terus dibawa oleh teman-temannya berobat ke suku Dayak. Beliau dikasih minyak seperti kepunyaan Ibu Ida Dayak itu, dan hasilnya saudara saya berangsur-angsur pulih, bisa jalan seperti sedia kala. Tuh. Ya, bersyukur, emang benar nyatanya seperti itu. Tuh. Hanya saja kalau untuk aktivitas, ya, sudah tidak mungkin bisa sekuat yang dulu, gitu loh. Namanya sudah cedera, jadi bisa melakukan aktivitas layaknya orang normal itu saja sudah sangat bersyukur. Dan kedepannya juga harus berhati-hati, tidak boleh sembrono lagi seperti jatuh kayak kemarin gitu. Nah, itulah kajian yang bisa saya sampaikan soal Ibu Ida Dayak yang saat ini sedang fenomenal, sedang viral di sosial media dan di dunia nyata. Bahkan namanya melebihi artis papan atas Indonesia. Doa saya, semoga Ibu Ida Dayak selalu diberi keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga beliau terus bisa membantu dan menolong masyarakat yang membutuhkan. Amin. Demikian kajian dari saya. Sampai jumpa di kajian video berikutnya. Nah, yang tentunya sangat menarik untuk disimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat berperang secepat